Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel gue. Satu pertanyaan yang sering banget gue dapetin di komen YouTube, komen Instagram, di DM adalah gimana sih caranya supaya bisa lancar berbahasa Inggris? Ternyata kalian-kalian di sini ada banyak banget yang lagi belajar bahasa Inggris ya. Makanya kemarin gue nanya di Instastory, apa aja sih suka dan duka kalian selama belajar bahasa Inggris dan challenges apa yang kalian hadapin? Nah, gue udah compile semua jawaban kalian, udah gue kategoriin juga dan akan gue bahas satu persatu. Let's go! Banyak dari kalian yang bingung harus mulai dari mana. Gue pingin bisa lancar bahasa Inggris, tapi gimana caranya? Mesti ngapain? Mesti mulainya dari mana dan gimana? Kalian kan pasti tiap hari tuh mengkonsumsi segala macam media ya. Baca postingan di media sosial, baca berita, terus nonton video di YouTube atau dimanapun yang lain, nonton film, dengerin lagu, dengerin podcast. Nah, kalau saran gue, usahain semua hal-hal yang kalian cerna sehari-hari itu dalam bahasa Inggris. Karena belajar bahasa itu penting buat kita buat switching mode otak kita supaya bahasanya ya sama seperti yang lagi kita pelajarin. So in this case, it's actually important to switch mode otak kita nih untuk bisa berbahasa Inggris juga, berpikirnya bahasa Inggris juga. Jadi biar dapat feel-nya, biar dapat logikanya. Karena kan each language has their own mannerism, so to say. Dan kalau kalian itu mencerna semua halnya itu pakai bahasa Inggris, even your phone, your laptop, terus literally everything you see and hear, kalau semuanya dalam bahasa Inggris, dan akhirnya English itu menjadi sesuatu yang ubiquitous di hidup kalian, akan lebih gampang nih buat kalian dive deeper into the technical aspect of the language. Kayak misalnya grammar, atau reading comprehension, atau listening, dan segala macam. Banyak dari kalian yang kurang skillnya di vocab dan listening. Sebenarnya dengan mencerna apapun media di dalam hidup kita itu dengan bahasa Inggris, secara tidak langsung itu akan membantu memperkaya vocab kita. Kalau gue dulu misalnya waktu masih SMP atau SMA, ketika lagi nonton film barat gitu atau nonton video YouTube, nah subtitlenya itu masih pakai bahasa Indonesia. Nah tapi gue paksakan sejak lulus SMA, gue langsung biasain nih untuk pakai subtitlenya tetap bahasa Inggris. Memang awal-awal sulit, tapi lama-lama kita akan terbiasa dan itu tadi gitu. Jadi maksain supaya gue ngerti vocab. Dan gue juga akhirnya maksain kuping gue biar ngerti nih kalau mereka ngomong. Another tip for listening itu adalah nonton video atau dengerin podcast nggak cuma dari satu aksen aja. Nggak cuma American accent aja, tapi juga British, Irish, Scottish, Australian, New Zealand, Indian. Karena ya bahasa Inggris itu kan banyak dipakai berbagai macam orang kan. Dia udah jadi international language, bukan hanya language satu country aja gitu. Nah makanya orang-orang tuh ngomong bahasa Inggris pasti dengan aksen yang berbeda-beda. Nah it will really help kalau kita bisa ngerti ya aksen lain. Contohnya gue bisa ngerti aksen New Zealand gitu atau Australian accent karena gue nonton MasterChef berepisode-episode gitu. Sampai akhirnya kuping gue jadi nyaman, jadi terbiasa, jadi familiar, dan akhirnya gue jadi ngerti mereka ngomong apa. Karena ada certain words yang cara pronounce-nya beda gitu. Even like North American kayak Amerika sama Kanada, ada beberapa words yang si orang Kanada itu pronounce-nya atau menyebutnya berbeda. Kayak contohnya kata about. Kalau di American English ya about aja. Tapi kalau orang Kanada tuh ngomongnya about gitu loh. Jadi kayak ada OU-nya gitu. Pusing sama grammar, nggak tahu mesti pakai grammar apa, nggak tahu mesti pakai tense apa. Gue sebenarnya juga punya masalah ini. Grammar gue juga nggak bagus-bagus banget. Gue juga kalau berkomunikasi itu cukup shameless ya. Gue nggak terlalu berpikir apakah grammar gue bener apa enggak, yang penting gue komunikasi gitu. Tapi one of the things that really helps me is reading a lot in English and then writing afterwards. Jadi dengan membaca, gue jadi tahu nih struktur grammar dan kalimat buat certain situation itu kayak gimana. Gimana caranya dia pakai tense tertentu. Oh ternyata begini. Oh ternyata perubahan antara verbnya tuh kayak gini gitu. Nah ketika gue menulis, akhirnya gue praktekkan apa yang gue lihat di artikel-artikel dalam bahasa Inggris tersebut untuk gue pakai di kalimat gue. Nulisnya apa aja, nggak perlu nulis esai yang cukup panjang gitu kan, udah kayak nulis skripsi. Cukup menulis diary misalnya atau journaling, apa yang kalian lakuin during the day, what you were feeling, what happened. Nah kalau kalian pingin tahu nih bener apa enggak grammar yang kalian tulis, kalian bisa cek contohnya pakai Grammarly dan itu gratis. Soal spelling kalian, punctuation, terus grammar itu semua bisa dicek di Grammarly dan kalian nggak usah bayar. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, walaupun
kalaupun kalian rasa skill grammar kalian itu kurang, kalian gak usah ngerasa malu atau hesitant untuk berbahasa Inggris. Balik lagi, in the end, speaking in English is about communicating. Jadi as long as both parties can understand each other, menurut gue sih itu masih oke. Kecuali kalau misalnya lu mau taking certain test gitu yang emang grammar skill lu di situ dilihat, itu baru gitu harus yang bener-bener godok grammarnya. Tapi kalau tujuan kalian pingin berbahasa Inggris tuh untuk berkomunikasi, ya grammar yang seadanya menurut gue cukup sih. Permasalahan yang kayaknya paling banyak adalah faktor lingkungan yang tidak mendukung. Tidak banyak dapat kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris, dan kalau coba ngomong malah diejek, dibilangnya sosokan, sosok international, sosok keminggris. Padahal kan sebenarnya practicing bahasa Inggris itu vital banget. Kalau kita jago grammar nih, tapi nggak pernah dipraktekin, nggak pernah diucapin, ya sama aja bohong kan. Makanya kita mesti tetap bisa speaking in English. Balik lagi, kita harus bisa switching otak kita ke English mode, tidak hanya dengan belajar grammar atau belajar teori-teorinya, tapi juga actually speaking it. Ibaratnya tuh kalau kita belum mimpi dalam bahasa Inggris itu belum afdol gitu. Tandanya bahasanya belum terlalu nyerap di otak kita. Nah, kalau saran gua, kalian bisa pakai aplikasi. Jadi again menggunakan teknologi ya untuk belajar. Jadi ada aplikasi namanya Fondi. Kalian bisa download di Apple Store atau di Play Store. Fondi ini adalah avatar-based virtual English learning app. Jadi kalian tinggal sign up, terus bikin avatar dengan username apapun yang kalian mau. Terus kalian bisa berada di dunia virtual, di mana kalian bisa ngobrol nih pakai bahasa Inggris sama orang-orang lain. Dan ngobrolnya itu bukan cuma ngetik kayak chat gitu ya. Ini beneran ngomong. Jadi ideal banget kalau kalian mau practicing English kalian. Ada tempat baru di Fondi, di virtual world-nya, yaitu bar, di mana lu bisa ngomong sama orang one on one gitu. Ini gue coba masuk ya. What do you do in your free time? Halo. Hi. Hi, you're from Indonesia as well. Yeah, I'm from Indonesia. Oh, by the way, we don't need to introduce ourselves here. Maybe we can just start with our one-on-one talk. Sure, what's the topic again? What do you do in your free time? Well, I like to watch movies. What kind of movies you like to watch? Normally action stuff or thriller. Oh, do you watch Marvel movies? I love Marvel movies. Yeah, I like superhero movies. Do you watch DC as well? Yeah, I prefer DC than Marvel actually. That's nice. Yeah. And what about you? I like to watch YouTube videos, Netflix, Korean variety show. I watch it a lot. So after work, I would watch like at least one episode. Like on Monday I have something to watch, on Tuesday I have something to watch, and then maybe like on Saturday I have something to watch. Why do you like Korean variety show? I guess because I can escape from reality, I guess. They made it so that it's very organic and very funny. It's just different than variety shows from like North America or from like Western countries or even like from Indonesia, you know. I can learn a lot more things about Korea, about their culture as well. So I do get both the entertainment stuff and also the information stuff, you know, the knowledge, the informative stuff. Anyway, it's really nice talking to you, Sam. You too. So, bye-bye. Bye. Jadi, di Fondi Virtual World ini ada beberapa tempat kan yang bisa lo visit. Selain itu ada lounge juga kan, kayak grup gitulah. Dan mereka macam-macam topiknya, terus policy-nya. Nah, terus di sini lo bisa sending request juga ke teman-teman lo kalau misalnya lo pingin mereka ikut join lounge juga. Kayak contohnya gue di sini ada yang invite gue untuk masuk ke lounge-nya mereka. Wah, ini Sam yang tadi di bar nih, dia yang invite gue ke lounge. Hi Sam. Hi Gerard. This is my first time actually being here. So I invite you because we have the same interests. But I think the other member is currently offline, so it's only me. Would you like to do a lounge tour? Sure. Here we can go to balcony. Okay. You can sit here. Oh, that's awesome. Nice. And then we can just like talk here, chilling. Yeah, just like in real life. So you can have as many people as possible here, right? I think it's going to be nice if there are like more people. Yeah, we that can would be great. really like chat. It's nice talking to you again. It's nice to talk with you as well. Itu aja video gue kali ini. Semoga tips-tips dari gue tadi bermanfaat dan bisa langsung kalian praktekin buat kalian-kalian lagi belajar bahasa Inggris. Kalau kalian pingin cobain aplikasi Fondi tadi, kalian bisa langsung search aja Fondi app di Play Store atau Apple Store, terus langsung download dan langsung sign up, bikin avatar, terus cobain deh ngobrol sama orang. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!